Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan men-sharingkan tentang tips-tips mencari supervisor, terutama supervisor untuk studi PhD di luar negeri. Nah, hal yang paling pertama adalah kita harus menentukan dulu topik riset kita. Kalau kita sudah mengetahui mendefinisikan topik riset kita, kemudian kita akan lebih mudah untuk mencari seorang supervisor yang sesuai dengan topik riset kita. Nah, caranya adalah dengan yang pertama kita bisa menemukan supervisor melalui misalnya publikasi atau paper yang sesuai dengan riset kita. Yang kedua, kita bisa menuju ke website dari kampus tujuan. Nah, yang pertama kita menemukan dari paper atau publikasi. Nah, saya yakin bahwa ketika menentukan topik riset, kita sudah membaca paper-paper tertentu yang berkaitan dengan topik riset kita. Nah, kita tinggal datang ke autorsnya atau penulisnya, kemudian kita melihat profilnya masing-masing di internet, kemudian kita bisa tahu asal dari penulis ini dari kampus mana, dan kita juga bisa masuk ke websitenya, kemudian kita mengecek kalau memang dia adalah seorang dosen, apakah dia eligible untuk membimbing seorang mahasiswa PhD. Biasanya itu ada di websitenya, kita bisa tahu supervisornya itu berapa student yang sedang dibimbing misalnya, atau eligible tidak untuk membimbing seorang PhD student. Atau poin yang kedua tadi adalah bagaimana kita langsung menuju ke website kampus yang kita inginkan. Nah, kadang-kadang di cara pertama tadi autor atau penulisnya itu kadang tidak sesuai dengan kampus kita atau kampus tujuan kita atau dreaming kampusnya kita. Karena itu kita misalnya kita sudah punya target nih, saya mau kuliah di sini, kampus ini. Kita langsung buka websitenya, kemudian kita masukkan keyword dari research kita, research PhD kita, kemudian kita bisa menemukan misalnya berita atau misalnya penelitian dari seorang profesor di kampus tersebut yang ada di website itu. Jadi kita itu sudah menjadi clue. Jadi kita langsung menuju ke profilnya, kemudian kita mengecek apakah dia benar-benar memiliki kapasitas atau keahlian di bidang riset di mana kita tertarik untuk menelitinya saat studi PhD. Nah, jadi itu ada dua hal dari saya. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah menemukan ya profesor tersebut, ya kita harus memastikan kalau misalnya kita mau melamar beasiswa, harus memastikan bahwa kampus tersebut ada dalam syarat-syarat atau list dari penyedia beasiswa. Misalnya LPDP biasanya tuh punya list kampus. Jadi tidak semua kampus di luar negeri itu masuk di dalam list LPDP. Jadi kita harus pastikan, harus matching apakah supervisor yang sudah kita temukan tadi itu berada di kampus yang ada di list LPDP. Contohnya ya, kalau beasiswa LPDP dan beasiswa-beasiswa yang lain pun demikian, ada syarat-syarat kampusnya. Nah, kemudian kita juga harus melihat, harus hati-hati dalam memilih seorang supervisor. Nah, menurut pengalaman yang ada, seorang supervisor yang sudah bergelar profesor, kemudian jika sudah punya jabatan di kampus, misalnya menjadi dekan atau rektor atau apa, nah itu biasanya itu tidak punya banyak waktu untuk melihat anak bimbingannya, dan kebanyakan profesor itu biasanya sibuk dan memiliki proyek-proyek, kadang proyek-proyek yang bersifat internasional juga sehingga tidak ada tempat, dan kadang itu menjadi hambatan bagi mahasiswa PhD-nya. Tetapi kasus ini hanya bukan umum ya, tidak semuanya. Tetapi menurut pengakuan dari teman-teman, dari orang-orang yang sudah menyelesaikan studinya, mereka mengatakan bahwa kalau seorang supervisor itu sudah senior, sudah profesor, apalagi punya jabatan, biasanya memiliki
memiliki kesibukan dan terkadang bisa menelantarkan mahasiswa bimbingannya. Namun harus dicatat bahwa ini tidak semuanya. Nah, rekomendasi yang terbaik adalah kita mendapatkan seorang supervisor yang mungkin masih bergelar doktor, karena itu dia sangat bersemangat sekali dan biasanya sangat-sangat care, sangat-sangat perhatian dengan mahasiswa bimbingannya. Nah, saya punya pengalaman di mana kedua supervisor saya itu adalah orang-orang yang masih bergelar doktor, sehingga mereka itu kalau bagi saya itu sangat care, sangat menyediakan waktu untuk membimbing saya, dan hampir setiap minggu itu kami bertemu, dan sepanjang minggu itu pun kami selalu berkomunikasi. Nah, ini sangat-sangat menolong saya di dalam membantu saya untuk meningkatkan progres saya dalam riset saya di awal tahun. Ya, saya berharap pun nanti di kemudian hari pun kebiasaan ini masih terus berjalan dengan baik. Nah, itu ya. Jadi, kalau misalnya dapat profesor, ya tidak apa-apa sih. Tetapi kalau misalnya tidak dapat profesor, dokter pun sebenarnya sangat baik. Seperti itu. Dan ya, sepanjang mereka mau untuk memfasilitasi kita untuk riset, saya kira ilmu yang akan didapat pun akan semakin baik, karena di sini itu adalah sistemnya. Sistem kampusnya itu sangat memungkinkan kita untuk bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian poin berikutnya adalah kita kalau sudah mendapatkan target supervisornya, nah kita email. Nah, bagaimana isi emailnya? Emailnya itu berisi tentang misalnya ketertarikan kita, ya, kita menyapa, kemudian kita mungkin ya puji-puji sedikit lah karya-karyanya. Misalnya, saya sudah membaca publikasi paper, kemudian biografi dari Bapak terkait dengan riset ini. Kebetulan saya juga tertarik dengan riset di bidang ini. Lalu, ya, itu poin pertama itu adalah bagaimana kita menyapa, kemudian kita bisa menyampaikan ketertarikan kita kepada pekerjaannya dia. Itu poin yang sangat penting, sehingga membuat dia antusias untuk melihat ini. Lalu poin berikutnya itu kita, ya, yang pertama tadi memperkenalkan diri, lalu menyebutkan karya-karyanya dia, bahwa kita tertarik. Lalu kemudian kita juga memperkenalkan diri melalui track record kita lah. Ya, saya percaya bahwa seseorang yang mungkin sedang berencanakan untuk PhD mungkin punya publikasi atau karya yang berkaitan dengan riset yang mau dilakukan di PhD dan berkaitan dengan background dari calon supervisor tadi. Jadi bisa dikaitkan, misalnya, saya beberapa tahun terakhir juga sedang bekerja di bidang ini. Buktinya adalah misalnya publikasi saya di bidang ini itu seperti ini. Bisa, kalau misalnya itu online, bisa dimasukkan link publikasinya, ya, entah itu di jurnal nasional atau internasional atau apapun, dijelaskan di situ. Kemudian setelah dijelaskan seperti ini, ya, sampaikan tujuannya, bahwa saya tertarik untuk melaksanakan atau studi PhD di bidang ini di bawah bimbingan Bapak, berdasarkan pertimbangan bahwa Bapak punya background penelitian yang sama seperti ini, dan saya juga punya pengalaman ini, dan tujuan saya untuk masuk ke sana. Nah, kemudian itu maksudnya kemudian ditanyakan, apakah bersedia untuk membimbing saya di bidang ini, atau apapun sesuai dengan yang diinginkan di bawah bimbingan Bapak. Nah, lalu kemudian kalau misalnya poin plus-nya itu adalah, misalnya kalau kita sudah lulus beasiswa atau kita sedang merencanakan untuk melamar beasiswa, itu dicantumkan juga. Misalkan saya telah mendapatkan beasiswa LPDP dan saat ini saya sedang mencari kampus untuk kuliah misalnya. Nah, itu adalah poin plus-nya. Jadi mereka tidak lagi memikirkan bagian anggarannya, karena kita sudah siap dengan beasiswanya. Yaitu sangat memudahkan. Lalu bisa juga misalnya saya sedang melamar beasiswa ini,
dengan rencana disertasi saya, topiknya ini, dan saya menghubungi Bapak jika berkenan menjadi pembimbing saya. Dan ini mungkin saya akan bawa, kalau berkenan saya akan bawa di dalam wawancara nanti. Saya akan menceritakan bahwa saya sudah berkomunikasi dengan seorang supervisor, dan supervisornya itu bersedia untuk membimbing saya seandainya bisa, ya. Nah, itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan supervisor melalui email pertama kali. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita harus sabar. Nah, kesabaran ini karena tidak semua supervisor yang kita email itu akan membalas email kita. Kadang-kadang kita menunggu, ya menurut orang paling banyak itu 2 minggu. Paling lama itu 2 minggu. Tetapi ada teman-teman saya yang meng-email lebih dari satu profesor dalam satu kali waktu. Jadi tidak secara berseri. Itu pun bisa. Tinggal nanti dikomunikasikan saya. Karena tidak semua calon supervisor yang kita email itu akan balas. Dan tidak boleh putus asa. Harus terus mencoba. Ya, kadang yang ini kita sudah rasa cocok sekali, tetapi dalam kenyataannya tidak ada balasan dari supervisor tersebut, calon supervisor tersebut, bisa selama-lamanya gitu. Nah, tapi ada yang mungkin membalas lagi, menanyakan background kita dan segala macam, dan setelah itu hilang lagi gitu. Tapi ada yang mungkin sangat pas, jadi dia membalas, bahkan dia akan meminta untuk Zoom, untuk wawancara dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya belum dibalas, ya itu berarti tidak jadi, ya, seperti itu. Tapi kalau dibalas, ya langsung disambut, dikomunikasikan lebih lanjut, ya. Usahakan tidak terlambat. Kalau misalnya janjian untuk wawancara kapan, harus tepat waktu, sehingga di first meeting itu sudah memberikan suatu kesan positif dari seorang supervisor, sehingga nanti proses pendaftaran itu bisa lancar-lancar saja. Nah, jadi yang paling penting itu komunikasi itu harus berjalan dengan baik, dan tidak boleh putus asa, ya. Tidak boleh putus asa, karena pasti ada jalan, seperti itu, ya. Kecuali memang semua jalan itu sudah tertutup. Nah, jika nanti sudah dibalas, sudah wawancara, kemudian disuruh mendaftar, ya itu sudah sangat baik. Jadi itu sudah sangat mudah itu. Tinggal diproses dan menunggu waktu untuk akhirnya memulai perkuliahan. Demikian sharing dari saya, tips-tips mencari supervisor. Semoga sukses.